Swedia merupakan salah satu negara dengan durasi berpuasa yang cukup lama. Di musim spring atau musim semi saat ini umat muslim berpuasa hingga 18 jam. Bahkan kalau masuki musim summer atau panas bisa hingga 20 jam seharinya. Lantas bagaimanakah tradisi Ramadan di negara Skandinavia di Eropa Utara ini? Melalui sambungan daring kita telah terhubung dengan WNI di Swedia dan Mas Raga Purwanto. Selamat pagi waktu Swedia, Hur Mordu, Mas Raga. Selamat pagi. Ya, gimana kabar Mas? Mau Sehat, Mas? dijawab, mau dijawab nggak nih sama Boleh dong. Saya ingin tahu jawabannya apa itu. Sambil nyontek ya. Jawab morbra. Tak hurmardu. Aha. Jawab lagi. Jawab morbra. Aduh, sulit sekali ya untuk dipraktekkan ya Mas ya. Harus ke Iya, sana, sulit soalnya harus ke sekali. Swedia, tapi lumayan panjang Mas, ini ya, penerbangannya pasti ya. Mas Raga, ini sibuk apa nih sekarang? Kerja ya informasinya di situ? Saya student di sini, tapi memang masih bekerja di Indonesia. Jadi sifatnya sekarang izin untuk dinas belajar begitu. Baik, semoga kegiatannya selalu ini ya Mas ya, lancar ya. Mas Raga, ini kan kita tahu Menkes Swedia sejak Februari lalu menyatakan pandemi sudah berakhir di Swedia. Aktivitas warga di sana seperti apa? Bisa Anda gambarkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung saat ini di sana? Iya, bahkan sebelum dicabutnya restriction di Swedia, di sini masyarakat sudah cenderung lebih santai dibandingkan Indonesia. Jadi sudah di public space itu tanpa pakai masker dan memang karena nature-nya penduduk Swedia itu tidak berdempet-dempetan mereka. Jadi tidak perlu diatur sampai begitunya. Meskipun di ruang tertutup atau sekolah tetap harus menggunakan masker. Jadi mereka tidak segitunya strict seperti di Indonesia. Tapi sekarang setelah semua restriction-nya dicabut per Februari, dan bahkan per Maret sudah boleh masuk turis-turis tanpa ada vaksin sertifikat atau COVID certificate, itu semakin ramai. Jadi saya pulang sekolah itu bukan hanya penduduk Swedia saja sekarang, tapi turis-turis sudah mulai berfoto-foto. Jadi lebih ramai lagi sekarang. Lebih ramai. Bedanya 2 tahun lalu di zaman pandemi apa Mas? Bedanya mungkin lebih ramai di wisatanya. Jadi keramaiannya tidak hanya penduduk Swedia sendiri, tapi sekarang lebih ramai. Kalau soal pembatasan sekolah, sekarang sudah full offline. Saya sempat masuk di September 2021, itu masih setengah offline, setengah online gitu. Jadi hybrid. Tapi sekarang sudah full semua masuk. Dan kerja-kerja yang work from home sekarang juga sudah mulai normal gitu. Kalau kita lihat nih visual yang tengah tayang sekarang tidak ada satupun yang pakai masker, apa memang tanpa masker nih di sana, bebas masker untuk beraktivitas? Iya, benar. Kecuali memang masih disarankan untuk yang memiliki gejala mengarah ke flu atau ke COVID, itu disarankan untuk tinggal di rumah saja, tidak keluar, atau pakai masker di ruang-ruang umum. Kalau di Indonesia kan ada aplikasi Peduli Lindungi nih Mas. Kalau di Swedia ada aplikasi seperti itu tidak? Sejauh ini saya di sini tidak pakai aplikasi itu. Cuman saat saya traveling ke Eropa di luar Swedia yang membutuhkan sertifikat vaksin, ada aplikasinya dan ada barcode di situ yang bisa saya tunjukkan ke negara-negara Uni Eropa yang lain, dan mereka sudah bisa saling nge-link satu sama lain, jadi kita bisa bebas travel di negara-negara tersebut. Mas Raga, ini kan informasi yang kami himpun, Swedia salah satu negara yang umat muslimnya berpuasa cukup hampir panjang ya, katakanlah 18 hingga 20 jam, sama dengan Islandia dan juga Finlandia. Kalau sekarang ini musim apa? Apakah benar musim spring di Swedia? Iya, sekarang musim semi di Swedia. Jadi puasa cenderung lebih lama dari musim dingin, tapi tidak lebih lama dari musim panas. Nah, mungkin teman-teman di Indonesia sering dengar juga bahwa puasa sampai 20 jam. Bisa jadi di saat musim panas yang memang waktu siangnya itu memang lebih lama. Atau di daerah yang lebih utara lagi, kan saya tinggal di Swedia yang bagian selatan ya Mas.
dan bagian utara lagi itu bisa lebih lama lagi. Dan sekarang per hari ini kami berpuasa kira-kira 17 jam. Dari yang awalnya 16,5 sampai sekarang 17 jam, lalu nanti bisa nambah lagi 17,5 sampai 18 jam mungkin di akhir Ramadan tahun ini. Simpelnya seperti ini Mas Raga, kalau di Indo kan katakanlah 12 hingga 13 jam ya, jam 5 sudah imsak, setengah 5. Kemudian jam 6 kurang 5 di Jakarta udah buka puasa, artinya 13 jam. Kalau di sana berapa jam tadi Anda katakan 17,5 jam ya, hingga 18 jam. Dari pagi jam berapa tuh Mas imsaknya? Kemudian nanti berbuka pukul 10 malam atau pukul 11 malam ini di sana? Kalau hari ini saja gambarannya itu tadi sekitar 3:30 pagi itu sudah subuh. Lalu nanti buka puasa sekitar hampir 8:30 gitu. 8:30 cukup Nah ini panjang kegiatan berbuka puasa di kampus saya, karena kampus saya kan memang bagian dari UN ya, bagian dari PBB. Jadi isinya memang international student dan muslimnya juga cukup banyak gitu, sekitar 20-an%. Jadi kami mengadakan iftar bersama gitu, buka puasa bersama di lingkungan kampus di video tadi. Nah, di samping itu kami juga Asosiasi Pelajar Indonesia atau PPI Swedia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Swedia juga mengadakan buka bersama dan pengajian bersama. Jadi hostnya bergantian, termasuk di KBRI kami 2 minggu yang lalu itu minggu yang lalu itu kami ada buka puasa bersama di KBRI Copenhagen. Sebenarnya bukan Denmark, bukan Swedia, tapi karena kota kami di selatan Swedia dan lebih dekat ke Denmark, jadi kami diundangnya ke Copenhagen. Baik, terakhir Mas akan mudik tidak ke Indonesia? Sepertinya enggak dulu, mungkin online dulu ya Mas. Online dulu, baik. Semoga sehat. Saya juga cuma sebentar kan, kuliahnya cuma sampai November, jadi sekalian nanti pulang setelah selesai kuliah. Baik, semoga kuliahnya lancar ya Mas di Swedia. Salam buat teman-teman dan juga keluarga. Terima kasih Mas Raga Purbanto atas waktunya bersama kami CNN Indonesia News Hour. Salam sehat selalu Mas Raga.